Yo, halo, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin dan XRP teman-teman ya. Jadi ada hal yang menarik ya untuk saya pengen bahas untuk si XRP ini. Jadi langsung aja ke inti videonya. Market kembali terkoreksi ya. Jadi mayoritas berwarna merah merona ya teman-teman ya. Oke, jadi kita analisa untuk Bitcoin time frame 1 jam dulu ya. Dia memang sebelum itu seperti ascending channel teman-teman ya. Ini seperti ascending channel kemarin ya, bahasan yang kemarin time frame 1 jamnya biar terlihat lebih jelas. Dan sayangnya dia terbreakdown dan nggak mampu mempertahankan posisinya di atas $49.000 ya. Nah, target penurunannya itu di kisaran berapa? Teman-teman, sampai di kisaran itu di sekitar 46 ribuan dolar, sekitar itu ya, sekitar 46 ribuan dolar ya. Cuman memang untuk jangka lebih pendeknya lagi kita melihat di sini adanya pemantulan di sekitar 47.200-an dolar. Di situ ada pemantulan teman-teman ya. Dan sekarang ini berusaha ya, setelah dia ngebreak area 48.000 dolar, dia mencoba mempertahankan posisinya ya. Sebelumnya juga mampu nih teman-teman beberapa kali nih sebentar ya di sini ya. Lalu melanjutkan penguatannya. Jadi memang dia sudah terbreakdown, mengalami pemantulan dan di sini mencoba untuk mempertahankan posisinya kembali ya, untuk bisa konfirmasi melanjutkan penguatan. Kalau di sini tidak mampu dipertahankan posisinya ya, dia akan terbreakdown kembali ya teman-teman ya. Pertama ke area mana nih terdekat, kebalik lagi ke 47 ribuan dolar ya, itu dulu ya. Jadi potensinya membentuk apa tuh bro untuk jangka pendeknya di time frame 1 jamnya, itu membentuk yang namanya potensinya membentuk double bottom. Jadi mungkin seperti ini teman-teman gambaran ya. Jadi adalah ini potensi membentuk namanya double bottom, dan target dari double bottom ini sendiri untuk di kisaran 49 sampai 50 ribu dolar jangka pendeknya ya. Tapi kalau misalkan double bottomnya itu malah nggak terkonfirmasi dan malah dia breakdown dari 47 ribuan dolar ini ya, potensinya masuk ke box kuning ini, ke area sekitaran 46 ribuan dolar di sini, box kuning ini teman-teman, untuk si pergerakan Bitcoin ya. Jadi untuk yang memang belum open posisi ya, lebih baik bersabar gitu ya teman-teman ya, untuk saran saya. Makanya kemarin itu memang belum adanya konfirmasi ya, apakah dia mampu mempertahankan posisinya atau tidak. Ya lebih baik bersabar terlebih dahulu. Walaupun memang kita bisa lihat ya, sebelumnya itu mampu dipertahankan nih di sini. Malah rebound lumayan kenceng nih. Ya di sini juga malah rebound signifikan. Cuman memang kemarin di video kemarin saya sudah sampaikan teman-teman, kalau memang tanda seperti ini ya, ini juga ya, bukanlah sebuah kepastian kalau ketika dia drop back dan testing lagi di trend dan support ini, dia pasti akan mantul. Makanya kemarin saya bilang tidak ada yang pasti, dan ini ya 1, 2, 3 ini bukanlah menjadi sebuah kepastian kalau misalkan dia retest kembali pasti mantul. Ya nyatanya malah terbreakdown ya teman-teman. Makanya kemarin lebih baik bersabar saya bilang gitu kan teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah area yang masih possible untuk digapai oleh Bitcoin jangka pendeknya kalau memang double bottomnya ini tidak terkonfirmasi ataupun tidak direspek ya teman-teman area ini. Ya untuk terjadinya double bottom ya teman-teman seperti ini. Ya kalau misalkan area ini tidak terrespek ya udah dia terbreakdown masuk ke box kuning ini sendiri ya. Untuk si Bitcoin masih sama aja untuk jangka pendeknya seperti itu ya gambarannya. Next target kalau misalkan dia terbreakdown lagi masuk ke area sekitar berapa teman-teman ya, ke targetnya ini, next target di sini sekitar 42 ribuan dolar di sini untuk si Bitcoinnya, yaitu adalah week yang kemarin itu, waktu dia week sampai 42.000 kemudian mantul naik gitu kan teman-teman ya. Nah jadi itu adalah next target untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan ini beberapa area sudah saya sampaikan untuk target penurunan si Bitcoin ya. Dan untuk so far sekarang ini juga dari RSI-nya juga dia belum masuk area oversold nih, belum. Kemarin waktu di sini ya posisinya waktu nyentuh kisaran 47 ribuan sekian dolar itu udah masuk area oversold, cuman belum ekstrim nih. Seperti waktu dia drop sampai 42.000 nih, belum ekstrim, belum masuk ekstrim sampai ini cuma 9, sekian lah di RSI-nya. Nah, lalu kita berangkat untuk time frame yang lebih besar untuk daily-nya. Daily-nya sendiri sudah mau ya memasuki area oversold. Nah, bagaimana yang kemarin nanya ini, kalau misalkan masih mau lanjut uptrend bagaimana nih skenario-nya? Masih sama teman-teman ya. Ini adalah low, kemudian ini higher low ya. Harus dia pertahankan di sini higher low nih, di kisar-kisaran 47 ribuan dolar, 46 ribuan dolar ya. Dia overall bisa mempertahankan posisi itulah untuk yang kita bisa lihat uptrend gitu teman-teman ya. 1, 2, 3 ya, ini high 1, higher high dan higher high kembali. Jadi kurang lebih seperti ini ya uptrendnya, kan kurang lebih seperti itu ya.
Tapi kalaupun dia terbreakdown sampai kisaran nih box kuning ini ya, di kisaran 39 sampai 40 ribu dolar, ya masih kita bisa bilang itu menjadi indikasi uptrend masih bisa. Karena memang dia tidak terbreakdown dari lowest point sebelumnya di sini. Ya, teman-teman, terakhir kan sebelum dia up kan di sini. Jadi ketika dia drop sampai area ataupun level yang sama pun menjadi bottoming yang sama. Ya, jadi itu nggak gitu masalah lah kalau misalkan kita melihat dari pergerakan dari time frame daily-nya. Nah, namun yang jadi masalah kalau misalkan area ini pun dia breakdown, teman-teman ya. Dia breakdown seperti ini kan, dia nggak mau mempertahankan. Nah, ini sudah tanda-tanda untuk pembalikan arah, yaitu downtrend dari uptrend gitu, teman-teman. Makanya ini adalah key support yang benar-benar krusial, yaitu di kisaran 39 sampai 40 ribu dolar. Itu ada area yang benar-benar krusial untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan area itu sudah terbreakdown, teman-teman ya, dan dia malah hit sampai 30 ribu dolar, situ adanya indikasi pembalikan arah, bukan untuk melanjutkan penguatan kembali, malah yang namanya trennya berbalik dari uptrend ya. Ini dari uptrend, teman-teman, dari sini ya. Di sini kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Sini ya, uptrend seperti ini ya kan. Malah waktu dia koreksi, dia bikin yang namanya lower low. Dari low sebelumnya di sini, kemudian bikin new lower di sini. Ya, lower low. Jadi di sini lower low ya, kemungkinan dia bakalan mantul lagi untuk create yang namanya lower low kembali. Dan itu yang harus diperhatikan ataupun diwaspadai. Ya, teman-teman ya. Tentunya skenario seperti inilah yang tidak kita inginkan. Ya, minimal memang menurut saya untuk si Bitcoin ya, untuk bisa menjaga istilahnya trennya lah, minimalnya dia terdrop sedalam-dalamnya ke kisaran 39 sampai 40 ribu dolar atau box warna kuning ini. Ya, teman-teman ya. Jadi menurut saya itu masih it's okay. Cuman kalau udah terdrop lebih dalam ya, teman-teman ya, kalau misalkan dia bikin low yang lebih bawah dibanding lower sebelumnya ya, di area ini, di box kuning ini, malah dia bikin di sini, itu bisa menjadi salah satu pertanda kalau misalkan Bitcoin itu sudah berbalik trennya dari uptrend ya menjadi downtrend gitu, teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk gambaran si Bitcoin. Nah, ini untuk XRP-nya, teman-teman ya. Jadi saya lihat untuk time frame lebih kecil dulu, 1 jamnya terlebih dahulu ya. Nah, ini sebetulnya dari 1 jamnya si XRP ini membentuk seperti rising wedge pattern yang memang probabilitasnya ya untuk going down kembali. Cuman yang menariknya ya, semalam ini dia malah breakout ya, dan kemudian dia retest kembali nih di trendline resistennya. Namun sayangnya setelah dia retest gak mampu mempertahankan posisinya, juga terseret arus Bitcoin yang koreksi. Jadi sangat-sangat disayangkan. Padahal menarik banget loh, ini pola rising wedge ya, untuk breakdown ya, teman-teman ya. Sekali lagi saya ulangin, untuk breakdown. Tapi marketnya si XRP ini malah dia breakout. Ini sangat-sangat menarik sekali gitu. Nah, jadi kemarin memang saya lihat ya, sempat lihat ini ketika dia retest di sini ya, semoga Bitcoinnya nggak bikin ulah. Cuman sayangnya bikin ulah Bitcoinnya, jadi ikutan keseret arus ya. Kemudian dia sekarang posisi retest lagi di trendline supportnya, teman-teman, untuk si XRP jangka pendeknya atau time frame 1 jamnya. Nah, target penurunannya itu di kisaran-kisaran berapa? Dia berpotensi untuk sampai hit di kisaran sini, teman-teman, 0,72 dolar ya, sekitar area ini adalah target ya untuk dia breakdown. Nah, target penurunannya sampai sini, teman-teman ya, untuk si XRP jangka pendeknya ya. Makanya kemarin saya lihat, aduh ini padahal rising wedge tapi dia breakout itu udah wah bagus banget gitu. Cuman ya Bitcoinnya bikin ulah ya, ujung-ujungnya terseret arus lagi gitu untuk XRP. Dan dia juga belum kelar kan untuk masalah sidangnya, jadi nggak bisa terlalu berharap banyak lah ya, teman-teman, untuk si XRP ini sendiri ya. Ini untuk time frame 1 jamnya. Ini untuk time frame 4 jamnya ya, teman-teman ya. Tuh bisa kelihatan cukup jelas ini rising wedge ya. Ya kan, dia udah breakout, kemudian dia retest ya. Jadi kita bisa bilang di sini dia false break, teman-teman. Ya, mencoba break, kemudian dia retest pun dia nggak mampu mempertahankan posisinya, ya udah, dia terdrop. Sekarang retest lagi di trendline supportnya. Ya, untuk si XRP ini sendiri. Jadi memang masih sama ya, teman-teman ya, potensinya dia ataupun kita bisa melihat XRP ini bisa terkoreksi sampai 0,72 dolar ya untuk si XRP. Kalau memang dia terbreakdown dari supportnya. Kalau misalkan kita lihat pun ya, area kemarin dia waktu breakout ya, di sini teman-teman ya, di sini. Ya, sebelumnya juga menjadi support. Kemudian dia di sini ya, teman-teman, terdapat tekanan dari si seller sampai drop dalam sekali.
Berarti kita bisa asumsikan di area sini yang menjadi area strong resistance untuk si XRP jangka pendeknya. Dan ternyata benar saja ya, dia hit di area situ langsung tereject. Kurang lebih seperti itulah ya gambarannya dari si XRP ini. Jadi memang PR-nya untuk si XRP ini, bagaimana yang nanyain kalau misalkan XRP ingin melihat untuk flying to the moon ya. Jadi syaratnya XRP harus berhasil maintain posisinya di atas nih, garis warna biru ini yang sebelumnya menjadi support, yang sekarang menjadi new resistance untuk si XRP jangka pendeknya. Itu di sekitar berapa? Di sekitar 0,92 dolar. Ya, ketika memang XRP berhasil close ataupun mempertahankan posisinya di atas area ini, XRP lebih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya ke next resistance. Ya, ini sekilas untuk bahasan XRP. Jadi untuk jangka pendeknya kita harus melihat dia mampu mempertahankan posisinya di atas area ini untuk melanjutkan penguatannya. Sebelum dia mampu mempertahankan posisinya di atas area garis trendline biru ini, teman-teman ya, ataupun garis biru inilah supportnya lah ya, teman-teman ya. Ya, kita nggak bisa berharap banyak untuk XRP bisa going up. Ya, untuk apa istilahnya menuju beberapa resisten atasnya gitu. Ya, yang penting iniannya dulu. Tuh, kalau misalkan kita tarik lebih panjang pun ya, sebelumnya juga ini menjadi area yang penting nih sebelum dia melanjutkan kenaikan. Jadi memang ini kita bisa asumsikan menjadi benar-benar area resisten kuat jangka pendek dari si XRP. Dan dia juga sekarang areanya normal nih teman-teman ya. Areanya normal dari segi RSI-nya ya. Kalau misalkan kita lihat areanya normal, kemarin waktu drop sampai benar-benar ekstrim dia masuk ke 13,5 nih RSI-nya. Cuman sekarang posisinya masih normal nih teman-teman. Nah, jadi kita masih sangat-sangat berpeluang ya. Kalau misalkan kita lihat dari Bitcoinnya yang seperti itu ya kan, yang kurang merestui gitu ya, XRP masih kemungkinan besar berpeluang untuk terbreakdown lebih bawah lagi, atau terbawahnya atau terdalamnya di kisaran sini yang tadi sudah saya infokan untuk si XRP teman-teman. Dan persidangannya juga kan kabarnya Januari baru kelar kan ya, masih menunggu lagi lah teman-teman, menunggu dan menunggu gitu ya. Jadi untuk yang benar-benar holder XRP Army ya benar-benar harus panjang sabar. Sekali lagi saya infokan buat apalagi yang baru-baru masuk, oh XRP katanya koin bagus langsung dibeli, langsung pam. Ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Kalian harus riset lagi ya, Dior lagi teman-teman. Nah, untuk daily-nya sendiri ya, lebih besar lagi untuk price actionnya si XRP ini, dia membentuk seperti symmetrical triangle. Ini adalah trendline supportnya ya, dan ini adalah trendline resistance-nya nih bagian atas teman-teman ya. Jadi memang untuk si XRP ini ya, walaupun dia kita bisa lihat ya beberapa kali nih mampu dipertahankan posisinya di atas trendline support ini. Dan walaupun kemarin dia sempat pullback di bawah, kemudian langsung berhasil close di atas kembali nih di sini. Jadi memang di area-area ini harus dipertahankan ya teman-teman untuk si XRP. Kalau misalkan kita nggak mau dia terbreakdown ataupun terkoreksi lebih dalam lagi. Ya, jadi memang syaratnya area itu harus dipertahankan nih. Jadi memang dia masih bermain di symmetrical triangle ini ya teman-teman ya. Masih bermain di symmetrical triangle ini, nanti baru nanti akan kita bisa lihat apakah dia mampu ya breakout ke atas atau malah dia breakout ke bawah ya, breakdown teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk si XRP ya teman-teman, masih bermain di symmetrical triangle-nya, dia belum mampu breakout ke atas ataupun breakdown ke bawah, walaupun memang sempat terseret arus si Bitcoin dan dia pullback gitu teman-teman. Cuman memang bagusnya ya untuk daily-nya dia mampu close di atas ini trendline support ini ya. Berharap aja lah untuk si XRP mampu maintain posisinya di kisaran sini untuk melanjutkan penguatan dan testing lagi di resistennya. Itu di kisaran ya 1,1 dolar sekitaran itu teman ya untuk si XRP ya. Cuman memang kabar buruknya untuk daily-nya, kalau misalkan dia nggak mampu melanjutkan penguatannya gitu ataupun nggak bisa maintain area di sini ya, dia bakal terbreakdown untuk beberapa support. Dan berapa ini di kisaran 0,48 dolar dan di sekitar 0,17 dolar. Jadi itu beberapa area yang harus diperhatikan untuk si XRP ya. Kalau misalkan targetnya kita bisa lihat aja di sini ya teman-teman ya, resisten. Pertama di sini trendline di kisaran 1,1 dolar sekian, next lagi di sekitaran 1,3 dolar, next lagi di sekitar 1,7 dolaran. Ya, jadi itu adalah 3 resisten nih, 3 resisten untuk si XRP dan beberapa supportnya tadi sudah saya infokan teman-teman ya. Jadi itu sekilas bahasan untuk Bitcoin dan XRP. Kalian bisa dior lagi, putuskan kembali kalian ingin trading seperti apa. Ya, yang saran saya jangan terlalu terburu-buru lah di mana. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.